katiru dia kami buka Tuhan Yesus. Ini juga ke dalam kami Tuhan saudara terjadi Maria yang dia Tuhan ini Tuhan kami sampai kebalannya kalau menyadari kami ini luar sila tegawa kerja sekolah Tuhan Yesus kita mulai awal Tuhan dari kasih Tuhan sedia katiru dia sila Tuhan sila yang nabi boleh nak basta nama-nama utai kena sila Tuhan jaga ribuan sila Tuhan diri sila ayari tempat sila ayari sila katai selamat itu hari awal kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kami serah semua sampai kami kepada Tuhan Yesus kita sama nyebut amin. Tegal dosa
di mana Engkau memberikan satu perintah agar kami melakukan ianya, agar kami memperingati akan kematian dan kebangkitan-Mu. Dan begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap yang terlibat di dalam pelayanan ini. Engkau Tuhan berkati dan Engkau Tuhan menyertai. Pakai kami menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu yang melakukan tugas pelayanan kami dengan tulus. Dan di dalam kami mengambil bahagian, Engkau Tuhan yang berkuasa. Dan setiap tindakan yang dilakukan, semuanya tidak sia-sia. Tetapi Tuhan, Engkau berkati sesuai dengan apa yang terbaik menurut Engkau. Dan kami menyerahkan dua pribadi yang akan mengambil bahagian membantu hamba-Mu di depan ini. Engkau urapi secara khusus Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan hati yang terbuka untuk melayani Engkau, agar mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, oleh karena takut akan Engkau, oleh karena Engkau Tuhan yang ada di dalam hati mereka dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sertai kami dari awal pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau dari mati bangkitlah.
Kalau ikut acara dia, setelah mereka dua sampai di depan, saya yang bagi air di nomor dua. Tetapi disebabkan saya yang main musik, jadi tidak pasti juga mereka dua berdiri, tunggu saya lagi kan. Jadi itu sebagai arahan supaya mereka ambil. Oke. Dan pada pagi ini saya akan bacakan ayat sebagai penjelasan di mana kita mengadakan perjamuan suci pada hari ini. Pasal 11 ayat 23 hingga 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ingin saya sampaikan dan jelaskan sedikit, yaitu Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Semua orang yang hadir hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan menghadap meja Tuhan ini tanpa persediaan. Mari kita diam sejenak dan kita renungkan pribadi kita. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, mungkin pelanggaran apapun, kita datang di hadapan Tuhan dengan mempersiapkan hati kita. Mari kita diam sejenak. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi ini karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi setiap pribadi kami, yang berikan kami pengampunan. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, kami datang, kami mengucap syukur atas roti dan air yang ada. Suci kudus Tuhan menjadi kekuatan, bahkan menjadi pemulihan bagi setiap pribadi kami, agar kami sentiasa ingat pengorbanan-Mu, kasih-Mu, bahkan kebebasan yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami. Dan sebentar Tuhan kami akan makan dan kami akan minum daripada roti dan air ini. Engkau berkati setiap pribadi kami. Dalam puji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita angkat roti kita sama-sama. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan di sini kita melihat kata Yesus, ambillah, makanlah, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Mari kita sama-sama makan. Mari kita angkat gelas kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu Tuhan, karena sekali lagi Tuhan Engkau memperingati kami. Sekali lagi Tuhan Engkau membukakan mata kami untuk melihat betapa besarnya pengorbananmu, betapa besarnya kasih-Mu Tuhan, di mana Engkau ingin supaya kami melakukan pelayanan ini. Setiap kali kami melakukannya, kami ingat akan pengorbanan Tuhan, kami ingat akan kasih Tuhan yang begitu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, sebentar tadi kami telah mengambil bahagian di dalam perjamuan suci ini. Engkau berkati setiap pribadi kami, karena kami tahu Tuhan kami adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Namun Allah yang kami sembah adalah Allah yang kuat, Allah yang mulia, Allah yang mengasihi kami dan mengampuni segala dosa kami. Mulai pada hari ini Tuhan, di mana kami ingat akan kasih-Mu, biarlah kami hidup tetap di dalam kasih Tuhan, mengasihi pribadi kami, mengasihi Allah kami, dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dipersilakan. Boleh kutip gelas itu dari ujung ke ujung. Dan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa yang dinyatakan di dalam ayat ini adalah semuanya itu, yaitu kita boleh baca ayat yang sebelum. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ada dua perkara yang perlu kita perhatikan pada hari ini, yaitu kerajaan dan kebenaran. Kalau kita perhatikan, di sini adalah hidup kita pada hari ini. Banyak orang fokus untuk mencari keperluan seperti pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya, sehingga melupakan apa yang harus menjadi yang terutama, yang perlu kita utamakan dalam hidup, seperti yang diperintahkan Yesus kepada kita dalam ayat ini, yaitu cari kerajaan Allah dan kebenaran. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar tentang kebiasaan manusia dan tentang kerajaan Allah. Kalau kita mau mengutamakan kerajaan dan kebenarannya, kita harus melihat perbedaan manusia dan kerajaannya. Dan di sini kita melihat kebiasaan di mana suatu ketika dalam tahun yang lepas, sebenarnya kampung kami bukan tidak diberkati. Tetapi apa yang terjadi, terlalu tamak, memiliki hati yang tamak dan mengabaikan kerajaan Allah. Mengapa? Kadang-kadang jam 10, jam 11 malam baru mereka balik dari kerja, lalu jam 5 atau jam 6 mereka bergerak lagi pergi kerja, dan gaji mereka tidak kurang dari 5.000 ke atas. Bahkan ada yang perlu lebih. Ada yang 7, 8.000, tetapi yang tetap di dalam tangan dan tidak kurang daripada itu 5.000. Berkat Tuhan. Tetapi saudara, mereka mengabaikan kerajaan Allah, sehingga di dalam pekerjaan mereka boleh tepat masa,
Di dalam pekerjaan mereka boleh OT. Di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, yang mereka abaikan, bahkan di pekerjaan mereka sendiri, mereka boleh OT. Dan pekerjaan mereka sendiri, mereka boleh mengambil risiko. Sedangkan saya orang dulu, kalau diminta untuk hantar orang pergi kerja dan ambil orang kerja, saya tidak mau. Sebab jalan dia sangat-sangat bahaya. Tetapi kerajaan Allah diabaikan, maksudnya adalah apabila masa kebaktian, kalau dia ada di rumah, itulah masa dia rehat, tidak datang ke kebaktian. Jadi kebiasaan manusia yang membuat kita mengabaikan kerajaan Allah adalah hati yang tamak. Dan juga dalam Galatia 5 ayat 19-21, kebiasaan manusia yang membuatkan kita mengabaikan kerajaan Allah adalah hidup dalam perbuatan daging. Hidup dalam perbuatan daging adalah kehendak-kehendak kita, nafsu kita, keinginan kita. Saudara, saya terbaca satu kata-kata motivasi, bahkan dorongan, yaitu dapat dibeli. Kebenaran Allah tidak dapat